Hey guys, I wanna tell you about the days when I learned English for the first time. So when I was a kid, my mom sent me to some English courses by hoping that I could improve my English, especially my speaking skills. However, I failed in my learning because I didn't have any potential at that time. But when I was in senior high school, I found 5 interesting tips that could help me improve my English. And then I want to be sharing these 5 tips to all of you, and if you want to know what these 5 tips are, then stay tuned on this video, okay? Hey guys, welcome back to Pep Pro English Teacher with me Indra Kusuma. How you doing? Well, teman-teman sekalian, di video ini kita akan membahas mengenai 5 tips agar lancar berbicara bahasa Inggris. Teman-teman yang datang ke channel ini tentunya ingin mengembangkan kemampuan berbicara kalian. So without any further ado, mari kita bahas 5 tips ini. Tips yang pertama, kuasailah grammar. Well, teman-teman, grammar itu sangat penting karena grammar itu membantu teman-teman membuat kalimat dengan pola yang benar, untuk situasi yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat. Nah, teman-teman, banyak dari kalian yang mungkin malas belajar grammar kemudian berkata, tidak usah belajar grammar, mari kita belajar berbicara langsung. Well, to be honest everyone, saya punya banyak pengalaman berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara. Jadi ada yang punya kemampuan grammar bagus dan ada juga yang kurang bagus. Nah, ketika saya berbicara dengan teman dengan grammar yang kurang bagus, biasanya mereka kesulitan menyampaikan sesuatu. Terkadang mereka juga terbata-bata ketika mengucapkan kalimat. Itu dikarenakan mereka tidak mampu menyusun kalimat dengan benar, dan percakapan akhirnya menjadi tidak menyenangkan. Tentunya kalian tidak ingin menjadi seperti orang tersebut, bukan? Nah, jika kalian ingin lancar berbicara bahasa Inggris, maka kuasailah grammar terlebih dahulu. Ada 5 tenses dasar sebagai saran saya untuk kalian pelajari, yaitu simple present tense, simple past tense, present perfect tense, present continuous tense, dan future tense. Kenapa 5 tenses ini? Dikarenakan 5 tenses ini sering dipergunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalian perlu bekali diri kalian dengan 5 tenses ini. Latihan yang bisa kalian lakukan adalah kalian menulis kalimat terlebih dahulu agar kalian terbiasa menulis dalam bahasa Inggris atau terbiasa membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kalian sudah jago, maka kalian buatlah kalimat tanpa menulis tetapi langsung diucapkan. Nah, latihan ini akan membantu kalian untuk lebih spontan ketika menggunakan bahasa Inggris. Tips yang kedua, perbanyak language expressions. Well, teman-teman, language expressions itu adalah frasa-frasa atau kalimat-kalimat yang biasanya dipergunakan dalam pembicaraan atau percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa makna bisa disampaikan dengan pola-pola tertentu atau dengan pakem-pakem tertentu. Nah, terkadang kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan cara mentranslate dari bahasa kita ke dalam bahasa Inggris. Namun, ternyata translatean yang atau bahasa Inggris yang sudah kita buat itu ternyata tidak bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Hal itu dikarenakan ada pola-pola tertentu atau kalimat-kalimat tertentu yang biasanya mereka pergunakan. Nah, sebagai contoh, kalian bekerja sebagai seorang kasir. Kemudian kalian ingin bertanya kepada pelanggan kalian, apakah itu saja barang-barang yang akan dibeli atau masih ada barang lainnya yang mungkin akan dibeli. Sehingga kalian mentranslate-nya dalam bahasa Inggris, is that enough? Do you want to buy other things again? Kalimat tersebut secara grammar memang sudah benar. Namun secara language expressions, kalimat tersebut tidak berterima karena ada language expressions yang biasanya dipergunakan. Misalnya saja, are you all set? Did you find everything okay? Nah, ketika kalian menggunakan kalimat-kalimat tersebut, tentunya lawan bicara kalian mengerti dan memahami apa yang kalian sampaikan. Jadi, perbanyak language expression sebelum mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Sebelum lanjut, kami harapkan teman-teman untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai apresiasi agar kami semangat membuat video yang lainnya. Tips yang ketiga, perbanyaklah membaca. Well, teman-teman, banyak studi sudah menyatakan bahwa dari membaca, kita bisa meningkatkan perbendaharaan kosakata dan juga meningkatkan informasi akan topik-topik yang biasanya dibicarakan. Nah, ketika membaca kita akan menemukan banyak kosakata baru. Jadi pilihlah kosakata yang biasanya dipergunakan dalam sebuah percakapan. Nah, kemudian membaca juga membantu kalian untuk meningkatkan pemahaman akan topik-topik yang biasanya dibicarakan. Penelitian menyatakan bahwa
orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai topik yang dibicarakan biasanya akan kesulitan ketika berbicara karena mereka menghabiskan waktu mereka untuk berpikir, kemudian mereka menghabiskan waktu mereka untuk membuat kalimat. Tips yang keempat, latihlah bahasa Inggris kalian secara mandiri. Well, teman-teman, kalian bisa berlatih secara mandiri di rumah dengan berbicara bahasa Inggris secara mandiri. Nah, misalnya saja, kalian bisa berbicara apapun yang kalian inginkan. Misalnya berbicara apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian asumsikan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya saja kalian melihat sebuah televisi, kemudian kalian mendeskripsikan televisi tersebut. The color of television is silver. I bought this television yesterday from a supermarket. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana melatih bahasa Inggris secara mandiri. Nah, kemudian ada cara lainnya lagi, yaitu kalian bisa berlatih bertanya kepada diri kalian sendiri dan juga menjawab secara langsung pertanyaan tersebut. Jadi, latihan ini membantu kalian untuk lebih berpikir secara mendalam dan juga membantu kalian untuk lebih spontan dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, misalnya saja kalian melihat sebuah televisi, kemudian kalian bertanya, "What is that?" "Oh, that's television." "Oh, you have new television now?" "Yeah, I bought this television yesterday from Big Mart." "Wow, that's good." "Yeah, that's good." Tips yang kelima, carilah partner dan berlatih bahasa Inggris. Well, teman-teman, tidak dapat dipungkiri kalau misalnya tanpa partner atau lawan bicara, biasanya latihan percakapan itu agak susah untuk dilaksanakan karena tidak mungkin kita terus berlatih secara mandiri. Oleh karena itu, kita perlu memerlukan partner untuk berbagai alasan. Nah, misalnya saja alasan yang pertama, untuk memperlancar bahasa Inggris kita. Kemudian alasan yang kedua, untuk membiasakan diri kita terlibat dalam sebuah pembicaraan. Dan alasan yang ketiga, untuk lebih memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Jadi untuk alasan-alasan tertentu, kalian harus lebih sering berbicara dalam bahasa Inggris dengan partner kalian. Nah, apabila tidak ada teman kalian yang ingin menjadi partner, kalian bisa melakukan hal ini secara virtual. Misalnya kalian mencari teman-teman di Facebook, kemudian kalian bisa mengundang mereka via Zoom untuk berbicara dalam bahasa Inggris, atau kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya seperti yang sering dipergunakan oleh banyak artis-artis, misalnya Omi TV, dan kalian bisa terkoneksi dengan orang-orang dari berbagai negara, dan kemudian kalian bisa menjalin komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu dia teman-teman 5 tips agar lancar berbicara bahasa Inggris. So, jika kalian suka konten ini, maka klik subscribe, klik like, dan apabila kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk berikan pertanyaan di kolom komentar. Well, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.